Anwar adalah seorang pria berusia 55 tahun yang baru saja didiagnosis dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Kondisinya semakin memburuk meski telah menjalani pengobatan awal. Selama beberapa minggu terakhir, tim medis menyarankan agar beliau menjalani kemoterapi untuk memperpanjang hidupnya, meskipun kemungkinan hasilnya sangat terbatas. Namun, setelah berpikir panjang, Pak Anwar memutuskan untuk menolak pengobatan kemoterapi tersebut. Keputusan ini menimbulkan konflik besar, terutama dengan istrinya, Bu Laila, yang sangat ingin agar suaminya menjalankan pengobatan demi memperpanjang hidupnya. Pak Anwar merasa bahwa kemoterapi hanya akan memperpanjang penderitaan dan bukan kualitas hidup yang dia inginkan. Meskipun dokter telah menjelaskan risiko dan manfaatnya, keputusan akhirnya tetap di tangan Pak Anwar. Kini, tim medis harus menghadapi dilema etis. Apakah mereka harus menghormati hak pasien untuk menolak pengobatan, ataukah mereka memiliki tanggung jawab medis untuk mencoba menyelamatkan hidupnya? Jadi kita itu perlu segera untuk memutuskan bagaimana pengobatan untuk Pak Anwar ini. Karena Pak Anwar ini tuh didiagnosis dengan kanker paru stadium lanjut. Nah, tapi sayangnya Pak Anwar itu nolak buat dilakuin kemoterapi. Pak Anwar sudah menandatangani informed consent untuk menolak terapi. Sebagai tim medis, kita harus menghormati hak otonomi pasien untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi, apakah kita benar-benar hanya akan menyerah begitu saja? Kemoterapi bisa memberikan perpanjangan hidup, meskipun hanya sedikit. Saya sudah bicara cukup banyak dengan Pak Anwar. Beliau merasa jika kemoterapi hanya akan memperburuk kualitas hidupnya. Maka dari itu, Pak Anwar memilih untuk menghabiskan waktunya dengan keluarga, bukan di rumah sakit. Otonomi pasien itu kan prinsip dasar dalam etika medis. Kita nggak bisa memaksakan pengobatan kalau misalkan si pasien ini menolak, walaupun itu bisa memperpanjang hidupnya. Kita juga harus mempertimbangkan dampak psikologisnya. Memaksakan pengobatan pada pasien yang sudah memutuskan untuk menolak bisa merusak kepercayaan antara pasien dan juga dokter. Baiklah, tapi bagaimana jika keluarga dari Pak Anwar tidak setuju dengan keputusan ini? Dokter, saya mohon tolong lanjutkan pengobatan untuk suami saya. Saya tidak siap kehilangan dia, Dok. Tapi gimana ya, Ma? Kayak Papa kan juga maunya kan kayak gitu. Kalau dari aku sama Mama sebenarnya kayak nggak bisa nerima ini ya. Cuman itu udah keputusan dari Papa. Tapi kenapa kita harus menyerah, Dok? Emang nggak ada jalan lain? Saya benar-benar masih butuh waktu lebih banyak sama suami saya, Dok. Saya juga mau waktu sama Papa buat main. Kami mengerti perasaan ibu, dan ini adalah keputusan yang sangat berat. Namun Pak Anwar memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk tentang pengobatan yang akan dijalani. Ma, buat Yusuf aja ini berat, apalagi buat Mama. Sekarang kita biarin aja sama keputusan Papa, dan kita selalu di sisi Papa. Kami akan mendukung ibu dan keluarga melalui perjalanan ini. Fokus kami adalah memastikan bahwa Pak Anwar merasa nyaman dan bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Berdasarkan percakapan saya dan Pak Anwar, saya merasa Pak Anwar menolak keputusan tersebut untuk mendapatkan kontrol terhadap hidupnya. Kan kanker terminal itu dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali, dan dengan menolak pengobatan ini, Pak Anwar merasa bahwa dia punya pilihan lagi terhadap hidupnya. Dari segi perspektif etika, memang betul sebagai seorang tenaga medis wajib untuk menghormati otonomi pasien. Karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia atau hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun hal tersebut sulit untuk diterima oleh keluarga. Saya setuju bahwa kita tuh memang harus menghormati keputusan pasien. Namun kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab medis, yaitu kita walaupun pasien mempunyai keputusan sendiri, tetapi kan pasien terdiagnosa kanker stadium lanjut ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membantu keluarga untuk menerima hal ini? Kita sudah memberikan penjelasan yang cukup mendalam, dan mungkin jika dilakukan diskusi dengan keluarga pasien itu akan sangat cukup membantu. Secara hukum, jika rumah sakit memberikan pengobatan tanpa persetujuan dari Pak Anwar, itu sama saja melanggar etika dan hukum karena kita melanggar hak asasi manusia, dan juga kita juga bisa dipertanggungjawabkan karena
tidak menghormati keputusan dari pasien tersebut. Jadi kalau kita memberikan pengobatan yang tidak disetujui oleh pasien, kita bisa kena pelanggaran hukum. Ya, betul sekali. Karena dari tugas medis adalah bertanggung jawab untuk memberikan opsi yang terbaik kepada pasien. Jadi, keputusan akhir itu berada di tangan pasien. Jadi kita harus menghormati. Oke, baiklah kalau seperti itu, bagaimana kita tetap fokus terhadap perawatan paliatif kepada Pak Anwar, walaupun keluarga tidak setuju. Ibu, kami tahu ini adalah keputusan yang sangat sulit. Kami sangat menghormati keputusan dari Pak Anwar sendiri. Namun kami percaya ini adalah keputusan yang terbaik. Kita akan tetap melakukan perawatan secara intensif. Buat Yusuf aja itu berat, apalagi buat mama. Jadi sekarang kita hormatin keputusan papa, biar sampai akhir kita selalu bareng sama papa. Tapi mama nggak siap kehilangan papa. Dok, apa tidak ada cara lain? Saya butuh lebih banyak waktu bersama suami saya. Saya butuh banyak kesempatan bersama suami saya, dok. Ibu, saya paham perasaan ibu. Tidak ada kata yang cukup untuk mengabarkan betapa sulitnya situasi ini. Namun, kita tidak dapat memaksa kehendak Pak Anwar. Hal yang dapat kita lakukan adalah memberi dukungan, kenyamanan, dan perawatan terbaik bagi Pak Anwar. Tapi saya mau punya waktu sama suami saya, dok. Saya ingin dia merasa dicintai dan dihargai, dok. Ibu yang sabar ya Bu, Pak Anwar sudah membuat keputusan yang penuh pertimbangan. Fokus kita sekarang adalah memastikan beliau mendapatkan perawatan terbaik dan tetap merasa dihargai oleh keluarga. Kami akan tetap mendukung ibu dan juga keluarga. Kami tetap akan mengusahakan yang terbaik dan membuat Pak Anwar nyaman dalam perawatan intensif ini. Terima kasih dokter, saya harap saya bisa menerima keputusan suami saya. Walaupun berat, tapi saya tahu itu yang terbaik untuk suami saya, dok. Mah, buat kedepannya kita harus spend waktu bareng ayah terus ya. Pokoknya kita harus bareng papa terus. Tidak apa-apa, Bu. Kami semua akan membantu mendampingi ibu dan adik selama masa yang sulit ini kok. Terima kasih dokter, saya akan berusaha. Permisi, selamat pagi Pak, Ibu, Adik. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Udah ngerasain makan? Bapak kalau misalnya ada perlu bisa langsung disampaikan aja ke kami ya Pak. Kami pasti akan memastikan agar Bapak selalu nyaman. Benar Pak Anwar, jika Bapak sedang merasakan sakit, beritahu aja kepada kami dan kami akan memastikan bahwa selama Pak Anwar di Anwar merasakan nyaman terus ya Pak. Pak, tenang aja ya Pak. Aku sama mama bakal tolong kontak Bapak. Terima kasih anak, terima kasih ya Mak sudah mendukung Bapak hingga sampai saat ini. Terima kasih banyak ya sudah semaksimal mungkin mendukung saya hingga saat ini. Terima kasih banyak ya Dok semuanya. Dengan senang hati Bapak. Iya. Semoga Bapak sembuh ya Pak. Iya, amin. Kami akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk Bapak. Iya, makasih banyak ya Dok atas dukungannya semua. Makasih banyak. Terima kasih. Terkadang jadi dokter itu tidak hanya tentang menyelamatkan hidup. Ada kalanya kita harus memberi pasien pilihan untuk mengakhiri penderitaan mereka, meskipun itu bukan pilihan yang mudah bagi keluarga. Memang ini bukan keputusan yang mudah, tapi kita telah memberikan pelayanan yang terbaik dan juga sudah menghormati keputusan pasien. Saya belajar banyak hari ini. Kadang kita harus belajar untuk melepaskan dan menghormati keputusan pasien, walaupun itu tidak sesuai dengan kemauan kita sebagai dokter. Sebagai tenaga medis, sudah seharusnya kami memberikan yang terbaik, tetapi kita juga harus menghormati hak pasien untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Terkadang bagi keluarga itu lebih sulit untuk menerima keputusan dibandingkan dengan pasiennya sendiri, sehingga kami harus memberi bantuan kepada keluarganya juga. Jadi, mari kita pastikan ini menjadi pembelajaran berharga baik bagi kita sebagai tenaga medis maupun kepada keluarga pasien. Kita telah melakukan yang terbaik bagi Pak Anwar. Dalam dunia medis ada banyak keputusan yang harus diambil dan tidak semua keputusan itu mudah.
Kadang-kadang keputusan terbaik bukanlah yang menyelamatkan nyawa, tetapi yang menghormati hak pasien untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh dilema, tanggung jawab, dan kasih sayang.